Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan hamda wasyukru lillahi syukran syukra wassalatu wassalamu ala rasulillah salaman salama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sedang jamaah subuh yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada subuh yang mulia ini kita bisa bersama-sama di masjid yang mulia ini, di Masjid Fathul Qarib UIN Oraneri, dan bisa salat berjamaah serta itikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabili hatta atahu al yaqin. Hadirin wal hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ataupun bulan yang lalu di bulan Desember Ustaz Dedi menghubungi saya. Beliau mengatakan bahawa Ustaz Irham bulan Januari nanti ngisi S3. Saya katakan saya masih S2 Ustaz. Tapi tempatnya di UIN, di Masjid Fathul Qarib. Ya. Mungkin beliau tahu saya saking cintanya kepada UIN, S1 7 tahun itu. Ya 7 tahun karena nonaktif 2 tahun itu. Kemudian S2 saya 2 kali. Saking cintai kepada UIN karena mendengar titah daripada Prof. Farid Wajidi untuk mengambil S2 di UIN, maka saya ambil 2012 itu jurusan Bahasa Arab, 2018 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Maka ini seperti reuni kita di UIN. Bagaimana hari ini di sini banyak prof yang luar biasa yang tentu membuat kita semakin semangat dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan kepada Ahlul Bait. Yang pertama sekali yang kami muliakan Bapak Rektor, kemudian Ketua BKM Ustaz Saifuddin Ar-Rasyid. Ya, beliau ini luar biasa. Ya. Jadi ketika beliau imam di Masjid Tungkup, saya merasa tenang. Luar biasa, suaranya bagus. Beliau punya program MBM. Ya. Tahu MBM Bu? MBG tahu Bu? MBG? Makan bergizi gratis. Kalau gratis suka cepat ya. Tapi MBM ini masjid bantu masjid. Hari ini kita masjid bantu masjid. Masjid-masjid yang ada di Aceh itu banyak yang rusak, banyak yang hancur. Ada rusak berat, rusak ringan. Alhamdulillah kemarin kita ada Zoom dengan Pak JK dari Dewan Masjid Indonesia. InsyaAllah akan dibangun beberapa masjid di daerah-daerah yang masjidnya rusak berat ataupun hilang. Itu MBM, Masjid Bantu Masjid. Dan alhamdulillah kita juga ada beberapa program dengan ketua ataupun imam syekh masjid ini dengan masjid satu lagi Masjid Tungkup ya. Jadi beliau ni memegang 2 masjid. Luar biasa. Jadi jarang-jarang ada ketua PKM memegang 2 masjid yang dua-duanya aktif dalam berbagai macam program, terutama nanti di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yang kami hormati, kami muliakan Ketua
S3, Ustaz Dedi, ada Ustaz Popon, dan ustaz-ustaz yang lain yang mungkin saya sebutkan satu persatu yang sangat luar biasa. Programnya pun sangat-sangat bagus. Tadi sampaikan ada program sedekah 1000 sehari ya. Kalau saya buat program itu bersedekah 1000 sehari ya, sama saja. Kemudian ada Ustaz Abdul Salam. Nah, Ustaz Abdul Salam ini yaitu koordinator Jumat Berkah. Inilah sebab kenapa GPS itu berubah menjadi hari Sabtu. Dulu GPS mengadakan program itu di hari Jumat, tapi karena ada Pak Salam di koordinator Jumat Berkah, kita ganti menjadi hari Sabtu. Itu di tahun 2016 kalau nggak salah, atau 2017, saya lupa. Sangat lama sekali. Jadi beliau istiqomah sampai sekarang. Hadirin wal hadirat, para jamaah tetap, para jamaah transit, dan semuanya yang sudah berhadir pada subuh yang mulia ini. Izinkan saya pada hari ini menyampaikan sebuah ceramah yang singkat saja. Jadi pada hari ini kita sering mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sering kita dengar tausiah, sering kita dengar ceramah, sering kita dengar bahwa ketika ayat dibacakan, hadis disampaikan, dan cerita ulama dibicarakan ataupun disampaikan, apakah ada perubahan pada diri kita? Apakah hal-hal tersebut membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membuat kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tentu harus kita jawab, dan jawabannya sudah dilakukan oleh para sahabat. Setiap kali ada turun ayat kepada Rasulullah SAW, perasaan para sahabat bercampur baur. Ada yang senang, ada yang takut, ada yang khawatir. Jangan-jangan turun ayat mengenai maksiat yang sedang beliau lakukan. Ada yang bahagia karena semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya cuma satu. Setiap ayat yang disampaikan, ketika ayat yang didengarkan, kita menyampaikan dalam hati kita bahwa ayat ini ditujukan kepada saya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berbuat kebaikan, maka ayat tersebut ditujukan kepada saya. Ketika ada ancaman, ancaman itu untuk saya. Dan ini adalah membuat siklus yang nantinya kita berubah karena mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Seperti tadi imam yang sangat luar biasa, saya tadi ketika imam membacakan surat Al-Baqarah, itu teringat dengan kisah para ulama, itu namanya Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad ini anak dari Fudail. Fudail bin Iyad ini mantan perompak. Dulu setiap kali didengar nama beliau, tidak ada yang berani, semua takut. Namun anaknya juga melebihi ketaatan daripada ayahnya, sehingga diriwayatkan bahwa ketika ayahnya menjadi imam, beliau melihat kepada jamaah, apakah anaknya hadir di situ atau tidak. Jangan-jangan anaknya sholat di tempat lain. Kalau anaknya sholat di belakang, beliau tidak pernah membacakan ayat-ayat tentang azab. Beliau melihat dulu ke belakang. Kalau ada anaknya, beliau akan baca ayat tentang surga, kenikmatan surga. Tapi suatu ketika beliau tidak mengetahui cerita anak di belakang, dan beliau membacakan ayat-ayat tentang azab, sehingga anaknya jatuh pingsan lagi sholat. Setiap ada tamu datang ke rumahnya, ibunya mengatakan jangan ada yang bacakan ayat Al-Quran kepada beliau nanti pingsan. Sehingga diriwayatkan bahwa beliau meninggal dunia karena mendengarkan ayat-ayat tentang azab. Bagaimana kita mendengar Al-Quran? Adab kita ketika mendengar Al-Quran, hati kita bergetar atau tidak? Tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka pada hari ini ada satu
poin yang paling penting yang membuat keimanan kita harus tinggi, yaitu kita harus menjadikan mazhab cinta dalam beribadah. Yang ini jarang sekali dibahas. Mazhab cinta ini adalah bagaimana menjadikan cinta itu ada standar daripada ibadah kita. Bagaimana menjadikan alasan daripada kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada sebagian orang itu menjadikan berhala-berhala itu mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun sebenarnya yang betul adalah bagaimana Allah lebih dicintai daripada segala sesuatu. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka proses cinta ini butuh perjuangan, butuh waktu yang sangat lama. Sehingga kita ketika mencintai Allah Subhanahu wa taala tentu diuji dengan berbagai macam ujian. Tidak ada satupun orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya kecuali dia akan diuji. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman di antara kalian kecuali dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada semua manusia. Sehingga Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai engkau melebihi sesuatu kecuali diriku sendiri. Apa kata Rasul? Engkau belum sempurna imannya. Maka beliau menjawab, hari ini saya mencintai engkau melebihi dari segala sesuatu. Maka itulah iman yang sempurna. Iman yang sempurna menjadikan Allah dan Rasul di atas daripada segalanya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum sampai akhir. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Apakah orang tuamu, anakmu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Maka perkara cinta ini adalah perkara pertama sekali kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana dengan cinta ini ibadah menjadi mudah. Tahajud yang tadinya susah berat jadi ringan. Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam hanya sedikit. Sedikit itu kapan? Nisfahu, setengah malam, jam 12 malam. Awin qus minhu qalila, ataupun kurang sedikit jam 1 sampai subuh. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah sedikit jam 11 sampai subuh. Itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan cinta. Tahun lalu di Masjid Cogoh itu malam ke-27, satu malam 30 juz. Apa ibu? Satu malam 30 juz, 8 jam, tarawehnya 30 juz, jam 8 sampai subuh. Saya datang tahun lalu, datang bukan niat hanya untuk sholat, tapi untuk melihat apakah betul atau tidak. Ternyata betul. Yang herannya orang-orang tua sanggup berdiri sampai berjam-jam. Kita anak muda nggak sanggup. Apa alasan orang tua ini sanggup berdiri berjam-jam? Kita yang anak muda 1 jam berdiri nggak sanggup. Itu juga kisah dulu para sahabat ketika berada di belakang Rasulullah SAW. Mereka mengira bahawa Rasulullah akan sujud setelah selesai surat, akan rukuk setelah selesai solat ataupun selesai surat Al-Baqarah. Ternyata beliau membaca surat Ali Imran. Kemudian mereka mengira setelah Ali Imran pasti rukuk. Ya.
ternyata Rasulullah SAW membaca lagi surat An-Nisa. Bisa dibayangkan berapa juz dan berapa lama dan betapa indahnya bacaan Rasulullah. Setiap ada surat ayat berkaitan dengan kenikmatan, beliau berhenti. Ayat tentang azab, beliau berhenti untuk berdoa. Dan jangan pikirkan bagaimana berapa lama beliau berdiri sehingga kakinya itu pecah-pecah. Hari ini ya, kita jangankan 4 juz, 3 juz, solat tarawih 20 rakaat baca panjang saya sudah geraham-geraham di belakang. Kenapa? Karena merasa bahwa tidak ada kenikmatan dalam ibadah. Beribadah bukan karena cinta kepada Allah, tapi karena dipaksa. Ketika kita menjadikan cinta ini di awal, maka kita mengetahui bahawa apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya menginginkan seperti ini, engkau menginginkan seperti itu. Pilihan yang paling utama adalah apa yang Allah inginkan. Yang terjadi apa yang Allah inginkan, itulah yang terjadi. Ya. Maka dengan hal-hal seperti ini di bulan Sya'ban, ya, bulan yang sering dilupakan oleh orang, sering dilalaikan oleh orang, karena diapit oleh 2 bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak orang melupakan ibadah-ibadah yang seharusnya kita perbanyak di bulan Sya'ban ini. Yang pertama adalah kita perbanyak qiyamul lail. Karena Ramadan syahrus siyam wal qiyam. Kita perbanyak qiyamul lail. Mulai jam 3, jam 4 kita bangun malam sampai subuh. Membaca Al-Quran dengan tartil, apa yang paling mudah. Ma tayassara lakum minal Qur'anil Karim. Ini amalan-amalan yang diajarkan kepada kita, yaitu mendekati bulan Ramadan, memperbanyak qiyamul lail. Kemudian yang kedua, kita perbanyak itu yaitu berpuasa. Rasulullah menganjurkan puasa itu yang diperbanyak itu di bulan Sya'ban. Untuk apa? Persiapan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sehingga di bulan Sya'ban ini berlomba-lomba para sahabat, ulama-ulama itu untuk mempersiapkan Ramadan dengan cara memperbanyak baca Al-Quran untuk persiapan Ramadan. Selain persiapan-persiapan yang lain yang tentu nanti bisa untuk meningkatkan amaliyah di bulan Ramadan. Maka ini nasihat-nasihat. Dan tentu ibadah ini tidak mungkin kita laksanakan kecuali diawali dengan mahabbatullah. Kemudian yang kedua adalah mahabbatur Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Al-ittiba', ittiba'u sunnah. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukti bahawa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dicontohkan oleh para sahabat, para ulama dahulu, bagaimana mereka sangat mencintai ya, Nabi daripada segalanya. Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di Gua Thur, ya, bagaimana beliau mendahulukan Rasulullah daripada dirinya sendiri. Ketika turun perintah hijrah, beliau khawatir, jangan-jangan saya enggak diajak, jangan-jangan saya takut nanti ketinggalan daripada pasukan ataupun hubungan Rasulullah SAW menuju ke Madinah. Takut bagaimana nanti Rasul meninggalkan beliau, padahal beliau adalah orang terdekat daripada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab, bagaimana mencintai Rasul yang sangat luar biasa. Orang yang hatinya keras pada masa jahiliyah, ketika mendengar Al-Quran lembut hatinya, dan kemudian mencintai Rasul melebihi segalanya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Bilal bin Rabah, bagaimana mengatakan Allah, 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 mengatakan Ahad, Ahad. Itu hanyalah ada ketika kita cinta yang sudah cinta yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka pada hari ini, terutama di bulan Sya'ban, kita sama-sama memperbanyak ibadah kita, perbanyak solat sunnah kita, perbanyak puasa, perbanyak sedekah. Apalagi program daripada S3 tadi, ada beberapa program-program tentu sangat bermanfaat. Ya, tentu sangat bermanfaat. Kita apalagi di Aceh ini, ada orang mengatakan Aceh sering diuji, berarti Allah enggak suka sama Aceh. Aceh sering diuji, banyak maksiat di Aceh. Kalau maksiat itu paling banyak di Bali, bukan Aceh. Tapi kenapa Allah uji Aceh bertubi-tubi? Ada tsunami dari laut, ada banjir dari gunung. Kenapa Allah uji? Tadi ada ayat surat Al-Baqarah ayat 155, wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Pasti Allah akan uji. Pasti Allah akan uji. Siapapun kalian, Allah akan uji kalian. Untuk apa? Ketika Allah mencintai sebuah kaum, ibtalah, maka Allah akan mengujinya. Jika seorang mengatakan ana uhibbullah, maka Allah pasti akan mengujinya. Nabi Ibrahim mengatakan ana uhibbullah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bertimpa-timpa sampai anaknya sendiri itu dikorbankan. Ketika itu selesai, tidak ada di hatinya kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada suatu apapun yang disembah, yang dijadikan sebagai sesuatu dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka bergelar Khalilullah. Itu bukan perkara mudah, hadirin. Itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan daripada kita semuanya. Maka pada hari ini, ya tepatnya di Masjid Fathul Qarib UIN Al-Niri, di safari subuh ini, kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersiapkan segala sesuatu untuk membuktikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta itu al-mahabbah harus diikuti dengan ar-raja wal khauf. Cinta saja tidak ada raja wal khauf itu sama saja seperti jasad tanpa ruh. Seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang beriman tapi tidak cinta, sama seperti jasad tanpa ada ruh. Maka harus ada sifat khauf war raja. Selepas solat kita sering mengucapkan astaghfirullah. Itu maknanya apa? Maknanya kita takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah, war raja, dan mengharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Maka sebelum kita akhiri pada subuh yang mulia ini, saya ingin membacakan pantun. Boleh? Ini pantun semalam saya buat ni. Tapi kalau nggak lucu, ya lucu-lucu ya lah. Ya. Minum kopi jangan kebanyakan, nanti subuhnya jadi ketiduran. Alhamdulillah ada Ustaz Dedi yang selalu mengingatkan, safar subuh jadi penuh keberkahan. Nulis skripsi banyak revisi. Kata Dr. Saifuddin, ini masih dangkal. Tenang, S1 itu hanya posisi, semangat S3 itu modal paling mahal. Ini saya tulis tentu dengan cinta gitu ya. Kemudian pantun yang terakhir ini pengalaman pribadi. Alarm berbunyi langsung dimatikan. Katanya 5 menit, tahu-tahu kesiangan. Safari subuh bukan untuk yang hobi rebahan, tapi buat pejuang iman yang kuat godaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.